Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Budi Nur Rahman, yang mana pada saat ini kita akan membahas topik materi persamaan diferensial order 2 dengan pemisahan variabel. Persamaan diferensial order pertama dapat dinyatakan dalam bentuk GXY dy per dx ditambah fxy sama dengan 0. Jika kita lihat bentuk persamaannya, maka bisa kita pisahkan variabel dx dy-nya menjadi ke masing-masing suku persamaan, sehingga diperoleh fxy dx ditambah GXY dy sama dengan 0. Dikatakan variabelnya dapat dipisahkan jika persamaan ini dapat kita kelompokkan dalam masing-masing variabel independen, di mana akan didapatkan fungsi dengan variabel x menjadi satu suku dengan dx, variabel y menjadi satu dengan suku dy. Bisa kita tuliskan menjadi fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini dilakukan dengan mengintegralkan kedua ruas, sehingga akan didapatkan integral fx dx ditambah integral gy dy sama dengan 0. Maka hasil dari integrasinya menjadi fungsi fx ditambah gy sama dengan c, di mana C sebagai parameter konstan hasil integrasi. Sebagai contoh dari persamaan diferensial ini, coba selesaikan persamaan diferensial y aksen sama dengan x ditambah 1 per y pangkat 4 ditambah 1. Persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi x plus 1 dx ditambah min y pangkat 4 min 1 dy sama dengan 0. Di mana kita pisahkan, kita pecah ya, y aksen itu dengan dy per dx. Kemudian kita kalikan ruasnya sehingga menjadi persamaan yang dapat dipisahkan variabelnya. Dengan integrasi dari kedua ruas, maka bisa kita dapatkan integral x plus 1 dx ditambah integral min y pangkat 4 min 1 dy sama dengan c. Menjadi x kuadrat per 2 ditambah x dikurangi y pangkat 4 per 5 dikurangi y sama dengan c. Persamaan ini dapat dituliskan secara implisit ya, dengan cara semua ruas kita kalikan dengan 10, maka akan menjadi 2y pangkat 5 ditambah 10y dikurangi 5x kuadrat dikurangi 10x sama dengan c. Ini untuk penyelesaian persamaan diferensial dengan memisahkan variabel x dan variabel y disatukan dengan derivatifnya, yang variabel x dengan dx, yang variabel y dengan dy. Berikutnya, persamaan diferensial homogen
Persamaan homogen ini didefinisikan sebagai fungsi U yaitu f(x,y) mendefinisikan fungsi U sebagai fungsi dari X dan Y dalam daerah I sebagai anggota real, di mana fungsi f(x,y) dikatakan homogen berorder n jika fungsi ini dapat ditulis dalam bentuk f(x,y) sama dengan x pangkat n gu, di mana U bisa kita misalkan dengan y per x dan g sebagai fungsi dari U tadi. Fungsi homogen dapat didefinisikan dengan bentuk lain yang ekivalen dengan definisi yang pertama tadi. Misalkan f(x,y) fungsi dari X dan Y dalam daerah interval bilangan real, misalnya dengan lambda lebih besar dari 0 untuk sembarang konstan, maka f(x,y) dikatakan homogen berorder n jika X diganti dengan lambda X dan Y diganti dengan lambda Y, maka akan diperoleh f lambda X lambda Y menjadi sama dengan lambda pangkat n dari f(x,y). Artinya fungsi yang kita masukkan dengan atau kita ganti dengan lambda X dan lambda Y itu akan kembali lagi seperti fungsi awalnya. Ini disebut dengan homogen, persamaan homogen. Untuk bentuk persamaan diferensial yang menggunakan persamaan diferensial homogen, kita sebutkan jika f(x,y) dan g(x,y) masing-masing homogen untuk order n. Kita misalkan y sama dengan ux, maka akan diperoleh derivatif dari y, yaitu dy sama dengan u dx ditambah x du. Jika y dan dy disubstitusikan, maka akan diperoleh persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisah, seperti yang sudah kita bahas tadi. Secara ekivalen, maka akan kita dapatkan bentuk PU ditambah UQU dx ditambah XQU du sama dengan 0. Untuk X tidak sama dengan 0 dan PU ditambah UQU juga tidak sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi 1/X dx ditambah QU per PU ditambah UQU du. Bentuk persamaan ini adalah bentuk persamaan diferensial yang variabelnya sudah terpisah. Bisa kita lihat 1/X ini menjadi satu ruas dengan dx, kemudian yang ruas kanan QU per PU ditambah UQU menjadi satu ruas dengan du. Jangan lupa bahwa U ini adalah permisalan dari Y per X, sehingga ketika sudah didapatkan penyelesaian umumnya, maka yang U kita kembalikan dengan Y per X. Kita bisa lihat contoh berikut. Persamaan Y aksen sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per XY. Coba perhatikan, untuk pembilang di sini kita lihat X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi pembilang ini memiliki pangkat atau memiliki orde pangkat 2.
Kemudian penyebutnya bagian bawah, ini X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Nah, sama, jadi ordernya menjadi 2. Ini adalah persamaan diferensial homogen. Dengan memasukkan Y sama dengan UX dan Y aksen sama dengan U ditambah X DU per DX ke dalam persamaan, maka akan kita dapatkan U ditambah X DU per DX sama dengan X kuadrat ditambah XU kuadrat per X kali XU. Kalau ini kita sederhanakan, yang ruas kanan, yang ruas kanan ini menjadi X kuadrat dibagi X kuadrat U. Ini sama dengan 1/U. Kemudian ini XU kuadrat dibagi dengan X kali XU, ini menjadi U. Kemudian U ruas kiri dan ruas kanan ini bisa kita hilangkan, maka akan didapatkan bentuk sederhana X DU per DX sama dengan 1/U. Kalau kita pindah ruas ya, untuk membentuk menjadi variabelnya kita pisahkan, ya, akan didapatkan 1/X dx dikurangi U du sama dengan 0. Berikutnya kita integrasikan. Ya. Kalau kita integrasikan 1/X dx, ya, integral 1/X dx itu adalah ln X. Kemudian U du diintegralkan menjadi U kuadrat per 2 atau setengah U kuadrat. 0 ini bisa kita integrasikan menjadi konstanta. Persamaan ini ekivalen dengan U kuadrat sama dengan ln X kuadrat ditambah K, di mana K sama dengan 2C. Suatu konstanta dikalikan dengan konstanta tetap sebagai sebuah konstanta, maka tidak menghasilkan fungsi yang baru. Dengan memasukkan kembali U dengan Y per X, akan diperoleh penyelesaian Y kuadrat sama dengan X kuadrat ln X kuadrat ditambah dengan Kx kuadrat. Ini adalah penyelesaian akhir atau penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas. Nah, berikutnya persamaan diferensial yang variabelnya dapat kita pisahkan, ini ada yang memiliki koefisien linier. Persamaan diferensial yang membentuk A1X ditambah B1Y ditambah C1 dx ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 dy sama dengan 0. Pada bagian ini diasumsikan bahwa koefisien dari dx dan dy tidak paralel dan C1, C2 tidak seluruhnya 0. Dengan asumsi ini dapat diperoleh titik tunggal perpotongan dari pasangan garis A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0 dan A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Untuk mencari titik potong dari garis, kita lakukan dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi yang sudah pernah kita pelajari.
Misalnya kita dapatkan titik potongnya adalah H, K. Selanjutnya titik potong tersebut dipindahkan ke titik asal yaitu titik 0,0. Untuk hal itu, variabel XY ditransformasi ke variabel XY dengan hubungan X sama dengan H ditambah X dan Y sama dengan K ditambah Y. Kalau kita lihat dari simbolnya, variabel XY ya, kita ubah, kita transformasi dalam simbol yang huruf besar. Variabel ini diasumsikan dengan titik potong menjadi 0,0 yang dapat disubstitusi menjadi persamaan diferensial homogen. Nah, kalau sudah menjadi persamaan diferensial homogen, A1X ditambah B1Y dx sama dengan 0 dan A2X ditambah B2Y dy sama dengan 0, kita bisa selesaikan selanjutnya dengan menggunakan variabel yang terpisah. Kita lihat contoh lagi. Ya. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial Y aksen sama dengan 4X min Y ditambah 7 per 2X ditambah Y min 1. Perpotongan garis 4X min Y ditambah 7 sama dengan 0 dan 2X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan 0 akan diperoleh titik potong min 1,3. Dengan substitusi X sama dengan X min 1 dan Y sama dengan Y plus 3, maka persamaan diferensial tadi akan menjadi Y aksen sama dengan 4X min Y per 2X plus Y. Dengan memisalkan Y sama dengan UX dan Y aksen sama dengan U ditambah X du per dx dapat dihasilkan bentuk pecahan parsial yang berupa 3 per U min 1 ditambah 2 per U plus 4 du ditambah 5 per X dx sama dengan 0. Nah, dari sini sudah terlihat menjadi bentuk pemisahan variabel. Masing-masing kita integrasikan, maka akan diperoleh 3 ln U min 1 ditambah 2 ln U plus 4 sama dengan ln C. Kita sederhanakan dan kita substitusi U dengan Y per X, dihasilkan Y min X pangkat 3 kali Y ditambah 4X kuadrat sama dengan C. Kemudian kita transformasi ulang ya, di mana X sama dengan X plus 1 dan Y sama dengan Y min 3 dapat diperoleh persamaan diferensial penyelesaian umum persamaan diferensial Y min X min 4 pangkat 3 kali Y plus 4X plus 1 kuadrat sama dengan C. Demikian penjelasan dari persamaan diferensial dengan pemisahan variabel, di mana dari bentuk-bentuk persamaan diferensial ini ada 3 yang bisa kita selesaikan, yaitu dengan pemisahan variabel langsung, memisahkan variabel X dengan dx, dan memisahkan variabel Y dengan dy, kemudian diintegrasikan.
Yang kedua, jika kita lihat bentuk persamaan diferensialnya adalah homogen, maka kita misalkan terlebih dahulu dengan Y sama dengan UX, kemudian kita substitusikan, akan diperoleh sebuah persamaan diferensial yang variabelnya sudah terpisah. Kemudian yang ketiga, jika persamaan diferensial yang memiliki koefisien linier, maka di sini kita harus cari titik potong dari persamaan linier tadi untuk ditransformasi menjadi variabel yang terpisah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.